Oke, selamat sore untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua. Kali ini saya berbincang santai bersama mantan ketua GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Setai Asalamia. Periode berapa, Bung? 2020-2021. Nah, itu masa jabatan beliau. Jangan beliau lah, terlalu tua kalau beliau. Kali ini saya berbincang terkait permasalahan ataupun terkait yang ada polemik di Kabupaten Serang. Sejauh ini kita bisa lihat terkait Kabupaten Serang itu sangat perlu dievaluasi. Betul nggak, Bu? Jadi perlu dievaluasi rekan-rekan, dalam arti untuk generasi yang kuliah sekarang atau yang sudah lulus itu jadi generasi membangun Kabupaten Serang ini. Nah, kali ini saya akan berbicara santai dengan Bung Ade terkait polemik atau keadaan Kabupaten Serang. Langsung aja saya ngobrol santai menanyakan gimana tanggapan Bung Ade terkait Kabupaten Serang ini. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, rekan satu perjuangan, satu perguruan, satu tujuan, satu tekad, satu ideologi, Bung Hafid, yang alhamdulillah pada sore hari ini sudah bisa bertemu, duduk santai, duduk bareng, ngopi bareng, dan ngobrol-ngobrol hal yang nggak jelas mungkin. Iya, betul. Tapi ini mengedukasi untuk generasi. Nah, meskipun ngobrol nggak jelas atau ngobrol santai, begitu. Ya, berbicara Kabupaten Serang sih, ini yang ada di dalam benak saya. Hal yang sangat membingungkan sebetulnya. Kenapa demikian? Karena untuk Kabupaten Serang ini belum bisa untuk dijudge sebagai kabupaten yang maju, kabupaten yang berkembang, karena ya memang nggak ada gitu, nggak ada beberapa nilai-nilai yang memang bisa menjadikan Kabupaten Serang itu sebagai salah satu kabupaten yang maju ataupun berkembang secara ruang lingkup kecil. Karena ketika kita melihat SDM yang ada di Kabupaten Serang pun ini belum begitu bagus, itu yang pertama. Yang kedua juga pergerakan teman-teman di Kabupaten Serang juga belum begitu mumpuni, baik dari ormas, OKP ataupun organisasi kemahasiswaan. Maka dari itu pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, baik di perguruan tinggi di mana saja dan apa saja itu perguruannya, khususnya untuk perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Serang, yuk tetap semangat, karena memang kita membutuhkan regenerasi yang handal, regenerasi yang progres, regenerasi yang memang bisa memberikan suatu perubahan, baik dalam hal apapun itu, khususnya untuk Kabupaten Serang. Seperti itu, Bu. Terima kasih untuk tanggapannya, dan saya menanggapi betul apa yang disampaikan oleh Bung Ade terkait kondisi atau polemik yang ada di Kabupaten Serang. Saya pun sedikit ingin menanggapi. Pemikiran saya pun mengacu di Kabupaten Serang ini
realitas masyarakat kita itu sebenarnya itu banyak keluh kesah yang belum tercapai. Maksudnya belum tercapai ini ketika mereka mengadukan masyarakat kita keluh kesah. Contohnya seperti keluh kesah terkait tentang perekonomian. Tentang perekonomian sebenarnya masyarakat Kabupaten Serang ini santuy, ingin kerja dan mempunyai pekerjaan yang layak sebenarnya, dan upah juga sesuai. ya sebenarnya itu yang diharapkan oleh masyarakat kita. Tidak muluk-muluk masyarakat kita itu, cuma lagi dan lagi yang dialami realitas di lapangan ataupun realitas keadaan Kabupaten Serang ini itu untuk masalah bekerja pun masyarakat setempat, khususnya lokasi perusahaan yang ada di Kabupaten Serang, misalkan berdomisili adanya di Karyo. Nah, masyarakat setempat pun itu kadang tidak menikmati apa yang ada perusahaan di tempat tersebut. Cukup gitu. sulit ya. Ya, cukup sulit. Padahal itu prioritas untuk masyarakat setempat. Sebagai pribumi. Iya, sebagai pribumi. Itu sih keluh kesah masyarakat yang dialami. Maka dari itu saya sampaikan di sini gambaran keluh kesah ataupun menghambat perkembangan perekonomian di Kabupaten Serang, salah satunya yang tadi saya omongkan begitu. Nah, dan selain itu pun dalam hal untuk masalah regenerasi tadi yang disampaikan oleh Bung Adi. Maksudnya regenerasi ini ya memang patut diberikan yang namanya pemahaman yang rasional. Betul. Disebutnya yang rasional itu yang bisa dicerna sesuai dengan realitas yang ada. Jadi tidak muluk-muluk teori, terus teori yang diberikan, tapi ketika mereka praktek dengan realitas yang ada itu tidak sesuai kebanyakan. Nah, maka dari itu siapapun masyarakat yang ada di Kabupaten Serang khususnya itu yang menjadi figur bagi regenerasi. Betul. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Serang pun menghimbau kepada yang menjadi figur dari masyarakat Kabupaten Serang untuk regenerasi kita. Tolong dibina dan dibimbing ke depannya agar semuanya bisa terwujud apa yang diinginkan untuk masyarakat Kabupaten Serang gitu. Jadi dibimbingnya yang serius, yang benar gitu. Karena memang lagi-lagi kemajuan ataupun tidak kemajuan itu sebenarnya ada yang dirasakan oleh masyarakat, disebutnya bahasa umumnya itu kelas menengah ke bawah gitu. Jika ingin tahu ataupun ingin membuktikan realitas apa yang kita bicarakan, silahkan langsung survei ke masyarakat seluruh khususnya Kabupaten Serang. Disurvei, cross check, tengok warga kita apa yang dibutuhkan mereka, apa yang diinginkan mereka. Nah, disitulah aspirasi mereka yang disampaikan. Apabila yang menjadi figur atau pemimpin Kabupaten Serang di sini itu bisa diambil ketika baik, diambil dan direalisasikan. Nah, ketika tidak baik ya jangan direalisasikan. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh elemen kepemimpinan baik dari sisi segmen apapun itu menjadi public figure di Kabupaten Serang, tolong segera berikan nutrisi kepada generasi muda ataupun generasi yang akan meneruskan atau melanjutkan kepemimpinan kalian yang sudah menjadi figur pemimpin di Kabupaten Serang ini.
kasih ular nutrisi yang baik-baik saja supaya ada perkembangan dan kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, khususnya Kabupaten Serang. Nah, selain itu Bung, untuk masalah di Kabupaten Serang ini, selain terkait urusan ekonomi, Ya. terkait urusan perkembangan dan kemajuan, itu apalagi yang dirasakan itu biasanya? Maksudnya realitas yang adalah kita hal kecil gitu yang dirasakan. Apa dari segi pendidikan atau segi apa gitu. Karena banyaklah yang kita harus benah gitu sebagai generasi. Apa itu menurut pendapat Bung Adi ini? Selain dari faktor ekonomi, mungkin lebih ke ataupun poin keduanya ya tentang pendidikan. Karena memang saya mengalami di kampung halaman saya sendiri, itu masih banyak anak-anak sekolah yang seharusnya bisa menempuh pendidikan baik itu dari jenjang sekolah dasar, itu masih banyak yang tidak sekolah karena kendalanya dari biaya gitu. Itu yang pertama. Karena memang anak-anak sekolah yang hari ini mereka duduk di kursi belajar, di kursi jenjang-jenjang pendidikan, ini yang akan menjadi cikal bakal untuk melanjutkan kehidupan khususnya untuk Kabupaten Serang, baik dalam pemerintahan ataupun hal lainnya. Maka itu menjadi salah satu poin penting juga. Selain dari faktor ekonomi, pendidikan juga harus tetap kita topang dengan sejauh mungkin, semampu kita, karena memang jika tidak ada penerus ya mau gimana gitu kelanjutannya gitu. Dan untuk yang tadi Bung Hafid sebutkan sebagai figur yang ada di Kabupaten Serang, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala hormat, mohon untuk di cross check, dilihat dan ditengok masyarakat khususnya Kabupaten Serang, umumnya Provinsi Banten. Gitu. Terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa dari ngobrol santai ini di sore hari. Nah, tentunya rekan-rekan, sahabat-sahabat semua mengetahui lokasi kita berbincang santai ini di mana. Nah, setelah itu saya ucapkan kepada sahabat saya Bung Adi, semoga kedepannya sukses selalu, amin, berkah selalu, amin, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan pesan dari saya juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang, siapapun itu dan kalangannya seperti apapun, dalam bahasa umumnya itu kastanya seperti apapun, tolong ketika memiliki kelebihan apapun yang kalian miliki kelebihan untuk membangun daerahnya masing-masing, tolong diberikan dan ditularkan, saling membagi gitu. Jadi jangan egois, karena kemajuan suatu bangsa atau kemajuan suatu daerah itu bagaimana pola pikir masyarakat setempatnya, jelas gitu. Jadi kalau pola pikirnya saling membangun, saling merangkul, saling semuanya segala lah, babarengan bahasa Sundanya, itu bisa kita bangun seperti kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Oke, dicukupkan saja untuk ngobrol santai kali ini, Bung Adi. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dicerna oleh generasi kita atau para pemimpin pemangku jabatan di Kabupaten Serang ini. Nah, setelah itu kita boleh sharing session. Jika kepemimpinan yang di Kabupaten Serang ingin melihat mau meng-cross check keadaan di Kabupaten Serang, kita karena
jarak tempuh ataupun jam terbang atau kesibukan yang sangat super, boleh disempatkan. Ini saya ngobrol santai sama Bung Adi itu tidak ngada-ngada bahasa, tidak ngomong asal ngomong, tapi bukti realitas fakta yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi tinggal konfirmasi saja ke Bung Adi atau ke saya pribadi terkait jika para pemangku jabatan atau yang disebut memimpin Kabupaten Serang ini ingin disebutnya penyuluhan ke masyarakat, cross check lah masyarakatnya, ada beban kepemimpinan yang belum terselesaikan, boleh konfirmasi ke kita. Adapun nomor HP Bung Ade saya akan tanyakan sendiri. Berapa itu Bung nomor HP-nya? Tolong disebutkan. Di 0838 1165 dan 1182. Nah, itu nomor HP Bung Ade. Sebagai beliau itu jabatannya mantan ketua GMNI di Staya Aslamia. Dan ini pun patut dicontoh untuk regenerasi, yaitu mahasiswa baru harus progres, harus melihat analisis apa yang dibutuhkan masyarakat begitu. Dan untuk nomor HP saya sebutkan langsung 08 52 12 56 15 26. Jadi kalau ingin bareng-bareng pemangku jabatan Kabupaten Serang ingin membangun Kabupaten Serang, boleh langsung konfirmasi ke kita. Dalam arti konfirmasi ini bukan saya ada kepentingan yang nggak Jelas. Jadi jangan salah paham, karena memang ini demi kemajuan masyarakat kita semua. Karena jika masyarakatnya sudah maju, semua pun tidak merepotkan, merepotkan satu sama lain. Jadi dalam arti tidak ada yang terlantar ataupun tidak ada yang kelaparan gitu. Oke, saya cukupkan untuk ngobrol santai ini. Semoga apa yang kami bahas tadi berbincang santai bagi yang melihat video ini itu bermanfaat untuk semuanya, dan semoga bisa direalisasikan dengan semestinya begitu. Jadi kita ngobrol santai, ada yang baiknya tolong diambil untuk direalisasikan bagi yang melihat video ini, dan ketika semuanya sudah direalisasikan, insya Allah bakal Kabupaten Serang ini ajak kemajuan. Betul nggak Bu? Ada yang disampaikan terakhir Bu terkait ngobrol santai kita? Udah, ini itu saja. Terima kasih. Kita akhiri.